tenang aja. Itu makanya ini tuh pengaruhnya gimana biar dia makin rame, harus ada yang nonton, terus ada yang tap layar gitu. Nah harus kayak gini nih, tapi tuh kegembok ya, bisa nggak ya aku undang dokter? Kegembok. Makanya tunggu dulu, karena dokter baru live, ternyata aku baru ingat. No co-host access. Oh my god. Ini pecah telur ceritanya. Iya. Wah iya lagi. Kenapa? No co-host access. Atau coba misalnya, tunggu ya, kita coba dulu ya. Aku lupa karena habis sering live kali ya. Terus juga bilang coba bentar. Ya Allah. Ya dokter masuk ke live aku. Itu semakin dokter banyak nyelesain, nanti semakin banyak fitur kebukanya. Semakin dokter nyelesain ini, nanti banyak fitur yang kebuka. Oke, nah nanti aku ajarin ini setelah selesai. Tapi coba dokter. Nah, pasal. Nih request. Oke, bentar ya. Bisa dikain. Oh no. Dokter cuma audio doang. Mana ya? Salah. Iya. Oh gitu. Bentar dok. Kita dulu ya dok. Iya ya. Sebentar ya teman-teman. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama Hodijah sebagai host live pada sore kali ini. Nah, Bapak Ibu semua, untuk yang baru bergabung, sekali lagi yang sedang mencari solusi masalah kesehatan yang aman dan tuntas dan menyeluruh, maka Bapak Ibu semua harap menyimak live ini hingga akhir, karena kami tidak akan lama, ya, dan akan bahas sistem imun dengan responnya. Bentar Bapak Ibu, kita setting dulu. Nah Bapak Ibu semua, kali ini live ini berbeda dari banding live sebelumnya, karena kali ini kami bersama bintang tamu. Bentar ya Bapak Ibu, kita lihat dulu. Oke. Ya. Kali ini kami bersama bintang tamu kita, ya. Beliau adalah seorang dokter yang berkecimpung lebih lama di terapi imun. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, kami tidak akan bahas kondisi personal, tapi kita akan berikan saran yang individual dan juga bukan konsultasi medis. Jadi kali ini kita fokus bahwasannya banyak ilmu yang masih banyak orang yang masih belum concern terhadap kesehatannya, yaitu apa? Melalui sistem imun. Keadaannya hilang timbul. Makanya.
sound dulu ya dok, bentar. Oke, bentar ya dok. Bapak Ibu, kalau boleh tahu dari kata-kata mana saja, boleh diketik di kolom komentar ya. Sebentar. Oke, kembali lagi selamat sore Bapak Ibu semua, selamat datang di live kami pada sore kali ini, yaitu apa? Live yang kita akan bahas bagaimana terapi imun menjadi solusi ya dalam mendampingi kesehatan Bapak Ibu semua. Nah, bersama kami sudah ada Dokter Rita ya yang fokus terhadap penyembuhan, yang sudah lama berkecimpung di bidang terapi imun ini Bapak Ibu semua. Selamat sore Dokter Rita. Sore. Ya, nah ini dok, kita kan udah ngebahas nih seberapa concernnya sih sebenarnya sistem imun. Mungkin masih banyak nih yang belum tahu. Jadi di sini Suaranya kita ada bakal pos. nanya-nanya nih dok tentang topiknya sistem imun dan gimana sih berapa penting sih terapi imun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kira-kira nih dokter, pertanyaannya apakah terapi imun ini atau sistem imun kita ini berpengaruh terhadap pemulihan tubuh kita nih di zaman sekarang ini? Karena banyak pemulihan pada zaman sekarang tuh lebih lama sembuhnya dok. Apakah itu ada pengaruh dari sistem imun juga? Atau bagaimana nih dok? Suara saya terdengar nggak dokter? Suaranya hilang. Suaranya hilang ya? Oke, coba. Jadi gini dok, kan kenapa sih pemulihan pada... Kedengeran lagi. Kedengeran lagi? Oke. Jadi kenapa sih dok pemulihan pada hari ini ya jauh lebih lama ada. dan kenapa ada? Suara saya ada. Ada. Oke. Halo, tes dokter, kedengeran nggak? Atau teman-teman kedengeran nggak suara kita berdua? Boleh dong diketik di kolom komentar kalau terdengar suaranya. Mungkin Kak Cime kedengeran nggak Kak suaranya? Tes. Oh dengar. Suara Bu Dokter kira-kira kedengeran nggak teman-teman? Nggak dengar. Makasih Mas Lutfi. Bahwa Dija suaranya saya nggak dengar. Oh iya sekarang kedengeran dokter. Kurang besar kali ya? Tes. Coba bentar ya dok. Iya kali, ini gede-gedean kalau Mbak Dija suaranya nggak ada. Saya nggak dengar suaranya Mbak. Kamu mana freeze gambarnya? Ini sinyal aku sinyal dokter. Tapi kok aku fan-fan aja ya? Kamu dengar saya ngomong? Tapi dokter yuk putus-putus sih aku. Udah. Kalau ini sih saya ngomong ininya bagus. Saya dengar. Suara kamu malah freeze. Tapi kamunya freeze. Oh iya. Iya aku denger lagi. Gimana ya? Makanya kok gambarnya kamu nyala freeze. Tapi sinyalnya bagus. Kamu dengar saya ngomong? Tapi dokter yuk putus-putus sih aku. Wifi. Kalau ini sih saya ngomong ininya bagus. Pakai kuota. Saya dengar. Tapi kamunya wifi. Freeze. Wifi tapi good maksudnya lagi good. Iya, ini pakai wifi. Iya makanya kok gambarnya dokter kamu dia
Apa? Itu freeze ya? Coba Luka pakai kuota. Dimatiin lapar. Coba. Tuh sos. Tuh habisnya. Bagus kan ini? Sinyalnya bagus. Banget, untung kita lagi latihan. Keluar. Emang latihan. Nih, matiin. Enggak usah, langsung aja. Ya mati-mati. Nah, itu. Tarik ke bawah. Terus, oh udah. Dah, coba lagi bang. Baru gede. Nah, berarti emang tadi biasanya. Aku sambil lagi dok ya. Suara saya kedengaran nggak ini sekarang? Harusnya kedengeran sih. Suaranya besar banget. Oke. Maaf ya teman-teman, sedikit kendala. Oke, kita ulang lagi ya dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kembali lagi di Immunity Hope dan juga Dokter Terapi Imun dalam live streaming kita pada sore kali ini. Nah, Bapak Ibu semua selamat datang. Kalau boleh tahu Bapak Ibu semua dari kota-kota mana boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, Bapak Ibu semua, kali ini kami akan mengedukasi Bapak Ibu semua dan men-share satu hal yang baru, yaitu apa? Bagaimana pentingnya sistem imun dalam menyelesaikan dan membantu masalah kesehatan Bapak Ibu semua. Kenapa sih alasan kenapa topik sistem imun ini penting dibahas? Mungkin karena masih banyak yang belum tahu dan belum concern terhadap kesehatan imun. Nah, kali ini Bapak Ibu semua, Khadijah tidak sendiri ya. Immunity Hub mengundang dokter terapi imun yaitu Dokter Rita Rianti. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Odija. Oke. Nah, sedikit menjelaskan ya Bapak Ibu semua. Jadi Dokter Rita ini ya, beliau sudah berkecimpung di terapi imun jauh lebih banyak dan telah bertemu dengan berbagai kondisi personal orang-orang ya Bapak Ibu semua. Dan sekarang kita tanya nih yang belum tahu ya tentang sistem dok. Nah, sebelum kita bahas tentang terapi imun, zaman sekarang nih dok ya, dengan virus kuman bakteri yang sudah bermutasi, terus pola hidup yang mungkin udah kurang sehat atau lain sebagainya, apakah terapi imun ini masih relevan untuk menyembuhkan sebagai pendamping penyembuhan kita nih dalam mengatasi masalah kesehatan? Gimana dokter? Sistem imun tuh sepenting itu kah dok? Iya, Assalamualaikum. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya Mbak Khadijah. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Kata Mas Lutfi tadi masih terdengar. Jadi Bapak Ibu, kita punya sistem imun kan ya semua ya. Jadi sistem imun kita ini pemberian Allah nih ya. Kita mengingatkan lagi bahwa kita sudah dikasih sesuatu yang luar biasa oleh Allah dalam tubuh kita sendiri, yaitu sistem imun. Jadi tanpa sistem imun kita sebenarnya nggak bisa hidup ya. Kan selama ini kalau kita sakit pastinya ke dokter ya Mbak Dewa Khadijah ya. Kita tahu beli obat-obatan sendiri di apotik, di warung mungkin, atau coba herbal, atau coba mungkin pengobatan bekam dan sebagainya ya. Tapi kan yang paling banyak biasanya ya pastinya obat ya, obat kimia. Ya, obat kimia itu mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa obat kimia ada efek sampingnya. Ya, efek sampingnya ya tiada lain adalah ke badan kita sendiri. Ya, tapi ada solusinya loh. Solusinya ya dipakai nih sistem imun pemberian Allah nih yang jadi dokter pribadi kita.
Jadi apapun yang terjadi, kapanpun kita hidup, masalah kesehatan yang ada itu bisa kita bantu Mbak Hodija. Seperti itu. Baik, siap. Terima kasih, Bu Dokter. Ternyata penting ya seperti itu ya karena nah pertanyaannya kan tadi udah ngomongin tentang efek samping. Apakah Bapak Dokter Rita ini kan tadi udah dibahas juga nih ternyata sistem imun tuh sepenting itu karena semua orang punya sistem imun ya kan Dokter. Nah, tapi ngomongin tentang efek samping, apakah terapi imun ini ada efek sampingnya atau hanya usia tertentu saja yang bisa menggunakan terapi imun ini, Dokter, atau bagaimana? Ya, terapi imun ini kan alamiah ya. Terapi imun ini alamiah, bagaimana kita ciptakan sistem imun kita ini bisa jadi dokter pribadi kita. Tentunya dengan sesuatu yang tidak bikin efek samping juga dong, ya. Jadi kalau tetap dengan obat, dengan kimia, atau mungkin dengan herbal yang molekulnya besar itu, pasti kita bikin efek samping lagi yang lain. Makanya saya senang dengan terapi imun ini karena memang tidak ada efek sampingnya. Jadi aman. Itu Mbak Khadijah. Oke, ngomongin tentang efek samping yang tidak ada, mungkin bisa dijelaskan ya dokter. Kira-kira molekul imun ini memang kandungannya apa? Kok bisa dia tidak dapat efek sampingnya nih dalam kandungannya? Kenapa bisa diterima di semua orang, dokter? Ya, jadi ada sejarahnya ya. Yang kita pakai adalah molekul imun ya, atau imun IQ yang kita sebut ya. Imun IQ ini didapat dari hasil penelitian oleh Dr. Sherwood Lawrence tahun 1949, jadi sudah lama sekali ya. Di situ waktu itu beliau bertanya-tanya kenapa pasien yang sudah sembuh dari TB, waktu itu ada wabah TB ya tahun 1949. Jadi waktu ada wabah TB tahun 49 itu beliau bertanya kok yang sudah sembuh dari TB nggak bisa kena sakit TB lagi gitu ya. Berarti mungkin dia punya sesuatu nih gitu ya dalam tubuhnya. Jadi dibikinlah penelitian oleh Dr. Sherwood bahwa dia coba ambil ya sel darah putih ya, atau waktu itu dia ambil bukan sel darah putihnya persis ya. Jadi dari darah itu diekstrak, kemudian dapat ekstraknya, kemudian disuntikan lagi ke orang yang belum pernah terkena TB, ya. Dan orang yang tidak pernah terkena TB ini, walaupun dia campur, dia ketemu, dia tertulari oleh pasien TB, tapi dia tidak sakit. Dia tidak ikut sakit karena TB ini kan sangat menular ya. TB ini sangat menular sehingga kalau kita dekat-dekat ya apa tidak pakai masker ya kita gampang terkena TB lagi. Nah, kemudian Dr. Sherwood ini tadi mengambil sampel darah kemudian disuntikkan kepada pasien yang belum pernah kena TB, tapi dia walaupun dekat dengan pasien TB dia tidak tertular. Berarti ada sesuatu yang dipindahkan. Ada sesuatu yang dipindahkan dari darah pasien yang sudah sembuh ini. Begitu. Karena pada pasien lain yang tidak disuntikkan darah ini, yang lain terkena TB. Pasien ini tidak. Gitu ya. Jadi itu ceritanya. Makanya disebut sama dia, oh ini ada sesuatu yang dipindahkan ini. Ada molekul, ada apapun itu namanya yang pintar, katanya gitu. Ya, jadi setelah itu terus diteliti, kemudian ada perusahaan tertentu yang kemudian melihat ini penelitian ini bagus, ya. Sesuatu itu harus terus diteliti dan bisa jadi fungsi yang bagus untuk banyak orang. Gitu Mbak Hodija. Jadi kan asalnya dari manusia sendiri ya, asalnya dari manusia sendiri untuk manusia. Ah, Gitu, Mbak. Mbak Dija.
Oke, terima kasih Dokter Rita. Oh, ternyata tadi tuh begitu teman-teman di sini mungkin ada yang baru tahu ya terkait sejarahnya bagaimana terapi imun atau bagaimana sistem imun kita dapat menjelaskan dapat menyembuhkan masalah rohani radatan. Apakah untuk penyakit tertentu aja nih dokter? Halo teman-teman, suara saya terdengar? Kenapa dokter? Mana? Sip.
Tes, tes, tes. Selamat datang, selamat sore Bapak Ibu semua ya. Selamat bergabung kembali. Maaf teman-teman, kita ada sedikit iklan. Tapi suara saya terdengar jelas tidak teman-teman hari sekarang? Sudah terdengar jelas? Jelas, jelas. Oke, suara dokter terdengar jelas nggak teman-teman? Boleh dong diketik di kolom komentar ya. Nah, Bapak Ibu semua, pada sore kali ini ya, kita kembali lagi bersama program Live Collaboration ya, di mana kita mengundang narasumber yang telah jauh lebih banyak pengalamannya mengatasi berbagai kondisi dari pasien dan sudah membantu dan menolong banyak orang ya. Nah teman-teman, sekarang selamat datang ya Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, yang sedang mencari solusi masalah kesehatan secara aman, tuntas, dan menyeluruh. Maka harap simak live kami, karena kami tidak akan lama hingga akhir agar informasi yang didapatkan dapat terserap dengan baik ya. Nah, dokter, tadi kan kita sudah bahas ya teman-teman, bagaimana tadi sejarahnya sistem imun dan kenapa sistem imun itu penting banget untuk kita dalam menjaga kondisi kesehatan. Nah, pertanyaannya nih dokter, tadi kan kita udah ngomong ya ternyata ini bisa ya untuk orang-orang, untuk semua orang, maksudnya semua orang ini bisa menggunakan terapi imun. Nah, apakah fungsinya dokter, apakah fungsi terapi imun ini hanya untuk menguatkan sistem imun saja, atau bagaimana nih dokter cara kerjanya terapi imun ke tubuh kita? Oke, Mbak Odija. Justru saya sukanya di sini nih. Kenapa terapi imun ya? Karena ternyata sistem imun kita itu bukan harus dikuatkan saja. Sistem imun kita ini bisa melemah, bisa justru terlalu kuat, atau bisa jadi bodoh. Kalau bodoh itu berarti dia tidak mengenali sendiri tubuh kita, sehingga yang diserang ya tubuh kita sendiri ya. Orang-orang mengenalnya dengan autoimun. Ya, dengan terapi imun ini itu semua bisa dibantu. Ya, contohnya penyakit-penyakit yang sistem imunnya rendah ya, seperti saya sebutkan tadi pada TB, ya. Kemudian pada HIV, kemudian pada COVID kemarin, kemudian pada diabetes, sakit jantung, sakit stroke ya, kanker. Terus apalagi penyakit-penyakit yang biasanya kita lihat sehari-hari itu terjadi karena sistem imun kita memang rendah, ya. Nah itu pastilah ya. Kalau kita ke dokter pasti dikasih vitamin ya, vitamin untuk meningkatkan sistem imun, ya. Tapi kalau pada penyakit-penyakit dengan yang sistem imunnya ketinggian, ada loh yang sistem imunnya ketinggian ya. Contohnya pada penyakit apa? Contohnya pada asma, sinusitis, pada alergi ya. Itu penyakit imun sistem kita tuh sudah ketinggian tuh ya. Artinya apa? Kayaknya lebay penyakitnya ya. Contohnya apa? Kalau kita dia alergi udang aja ya. Alergi udang aja, jika makan ada udangnya walaupun sedikit saja yang timbul dia gatal-gatal, atau timbul malah sesak napas, atau mungkin sampai karena reaksi alergi itu bisa sampai parah sekali ya, bisa sampai harus masuk ICU tuh Mbak Hodijah ya. Jadi baru ada dia reaksinya berlebihan ya. Makanya disebut sistem imunnya udah ketinggian ya. Terapinya bukan dikasih vitamin lagi pasti ya, kan udah ketinggian ya, nggak akan di boosting lagi sistem imunnya kalau sudah ketinggian. Berarti kan harus diturunkan sistem imunnya ya, diturunkan, karena pada orang sehat, pada kita yang sehat ini sistem imun itu seimbang ya. Kita bilangnya seimbang, bukan kuat atau yang lain, tapi sistem imun kita itu harus seimbang supaya kita bisa sehat ya. Sedangkan pada yang autoimun, sistem imun itu dididik lagi untuk mengenali mana kawannya, mana lawannya. Jadi dia tidak menyerang badan kita lagi karena dikasih tahu
ini badan kamu jangan diserang ya. Makanya autoimunnya bisa bisa terbantu. Gitu Mbak Hodija. Wah, Masya Allah itu keren banget sih dokter. Ternyata ya bagi teman-teman nih yang baru bergabung mungkin baru tahu. Tadi tuh imun tuh bukan soal kuatnya saja, tapi dokter Rita bilang imun itu soal diseimbangkan atau optimal. Nah, teman-teman nih, karena belum ada pertanyaan ya nih dok, mungkin kita bisa lanjut ke edukasi kita selanjutnya. Tadi dokter udah ngomongin juga berbagai penyakit, ada yang kondisi imunnya lemah atau rendah, itu berbagai penyakit. Nah, pertanyaannya dok, apakah sistem imun orang yang sudah lama punya kondisi yang kronis atau sudah sakit lama, itu masih punya peluang dokter untuk melakukan terapi imun, untuk sembuh dengan terapi imun ini dokter? Bagaimana menurut dokter, pengalaman dokter dan Ya, juga risetnya? ya. Peluang untuk sembuh itu sebenarnya bisa kapan saja, ya. Tapi contohnya pada penyakit yang berat lah, contohnya penyakit kanker, ya. Penyakit kanker itu makin kita tunggu kan stadiumnya makin lanjut, ya. Artinya apa? Jika stadium makin lanjut itu berarti kankernya sudah menjalar, kankernya sudah bermetastase. Kankernya sudah mungkin yang tadinya hanya di payudara, dia sudah sampai otak. Atau dia sudah sampai ke tempat-tempat yang jauh ya, menghancurkan tulang belakang dan sebagainya. Jadi itu kansnya atau probabilitas untuk menjadi sembuh memang berkurang ya dibandingkan kalau kita bantunya dari stadium-stadium awal ya. Tapi kan kalau kanker ya, kanker khususnya kita tahunya memang biasanya stadiumnya sudah lanjut ya kan. Kita tahunya biasa dokter ini saya mau konsul ternyata suami saya sudah kena kanker prostat umpamanya gitu. Tapi stadiumnya sudah lanjut ternyata ya. Jadi biasanya juga yang dilaporkan itu kalau kita menunggu karena kan kita sebenarnya kelihatannya kan sebenarnya sehat-sehat semua nih ya. Sehat-sehat itu bisa berarti sehat atau terlihat sehat ya. Bahwa Dija terlihat sehat apa sehat nih? Kayaknya insya Allah Karena sehat lah dok. ternyata amin. Karena ternyata penelitian WHO ya dari 100% populasi itu yang terlihat sehat justru 70% loh. Jadi kita nggak tahu nih kita lagi ke kafe, kita lagi kemana-mana, ke mall, jalan-jalan dan sebagainya. Itu kan orangnya banyak ya. Itu populasinya sekitar itu 70-an persen itu harusnya terlihat sehat. Jadi bukan orang yang sehat betul sebenarnya. Ya. Terlihat sehat artinya apa? Terlihat sehat itu artinya orang masih bisa jalan-jalan, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa makan enak karena dia dibantu obat-obatan. Ya, dia dibantu suntikan, umpamanya dia pengen makan enak tapi dia harus nyuntik insulin dulu supaya kadar gula darahnya bisa dibantu terkontrol seperti itu. Ya, jadi kalau dibilang telat apa tidak ya, kalau biasanya penyakit-penyakit lain udah yang stroke biasanya yang sudah lama-lama itu ada yang sudah stroke 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang sampai koma ya, itu sudah 5 tahun, bisa terbantu normal lagi. Kan luar biasa ya. Karena memang terapi imun ini kita kembalikan ke sistem imun masing-masing. Jadi biar sistem imun sendiri-sendirilah, sistem imun kita lah yang ciptaan Allah ini yang bantu untuk bisa kembali seimbang. Gitu, Mbak Odija. Oke, terima kasih dokter. Wah, itu baru banget tuh, baru dengar juga ternyata 70% gitu terlihat sehat nih Bapak Ibu semua. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin Bapak Ibu tahu kira-kira kondisi imun Bapak Ibu kelihatannya apa nih? Apakah sehat atau terlihat sehat? Nah, bagi Bapak Ibu sekali lagi, ya molekul imun pintar ini atau special food imun cerdas ini, ya selain dari pengalaman dokter dan juga tadi dari riset yang dokter baca yang WHO itu, kita juga sudah masuk teman-teman ke World Health Series, PDR, The Lancet, and PubMed juga nih. Jadi kita sudah memiliki kredibilitas dan juga teman-teman semua, kita bukanlah produk baru ya. Tentunya ini sudah diteliti puluhan tahun. Nah,
ngomong-ngomong tadi tentang penyakit kronis nih dokter. Dari kan tadi tentang penyakit kronis yang bisa disembuhkan. Nah, dokter kira-kira apa sih? Apakah setiap orang nih dokter memiliki reaksi yang sama ketika terapi imun ini? Tadi kan dokter bilang aman banget. Apakah reaksinya itu selalu positif atau mungkin dia menimbulkan reaksi-reaksi lain atau bagaimana nih dokter reaksinya selama dokter ini merawat pasien-pasien terapi imun? Ya, rata-rata sih efeknya bagus ya. Rata-rata begitu minum, kadang-kadang hanya satu kapsul saja, itu ada yang sampai langsung bilang, aduh penyakit sakit pinggang saya yang sudah puluhan tahun langsung hilang gitu ya. Atau langsung jari saya udah bisa ditekukin nih gitu. Itu baru minum satu tuh, ada yang reaksinya seperti itu. Tapi ada yang juga konsultasi, dokter saya sudah minum sekian bulan, dosisnya sesuai yang dokter kasih, tapi tidak ada efek apa-apa, gitu. Ya namanya sistem imun kita ini kan unik ya Mbak Khadijah ya, dia ciptaan Allah juga ya. Dan kalau ditanya kok bisa begini bisa begitu, ya itu tadi karena dia sebenarnya sistem imun ini hidup kalau menurut saya. Sistem imun kita ini hidup sesuai sama kita, ya kita hidup dia hidup, ya. Jadi ada yang seperti itu, terutama jika mungkin selama ini kalau faktor-faktornya saya suka masih bertanya-tanya faktor apa ya yang bikin cepat sembuh atau faktor apa ya yang bikin kok dia lama sekali sih sampai kadang-kadang saya sudah habis sekian paket, saya sudah habis sekian botol, belum ada efek apa-apa dokter gitu kan. Mereka lupa bahwa yang dikeluhkan umpamanya apa tadi, balik ke kanker payudara ya. Kanker-kankernya kok masih ada, nggak ada perubahan dokter ya. Saya selalu jawab begini, ibu mungkin punya masalah lain dalam tubuh yang ibu sendiri nggak merasa, atau mungkin sudah ada reaksi di dalam, tapi memang biasanya kan termanifestasi kelihatan atau bisa kita keluhkan kalau efeknya sudah jauh, yang kerusakannya sudah banyak ya, contohnya pada kanker ya. Tapi pada waktu ginjal kita bermasalah, pada waktu ginjal kita biasa-biasa saja ya, tapi kan tiba-tiba banyak yang bilang tiba-tiba kok lemas, begitu diperiksa di laboratorium ureum kreatininnya sudah tinggi, ternyata bapak ibu harus cuci darah gitu. Nah itu kan juga kelihatannya pada stadium-stadium lanjut ya. Jadi mungkin kalau dia sudah minum terapi imun ini, kemudian yang diinginkan bahwa kok ini belum sembuh juga, jangan-jangan dia membereskan masalah yang lain. Ya, contohnya tadi ginjalnya sudah bermasalah ya. Kemudian dia bantu dulu agar supaya ginjalnya bagus. Karena dia apa? Dia akan bikin sel-sel ginjal yang baru itu bertumbuh menggantikan sel ginjal yang rusak. Makanya dia tidak jadi cuci darah gitu ya. Dia nggak tahu itu. Atau mungkin udah mulai pegel-pegel ya. Dia cuma bilang, oh iya ya, ternyata pegel-pegel saya udah hilang. Oh iya ya, ternyata kok saya udah nggak sering pusing lagi ya. Atau oh iya ya, kok saya tidurnya enak ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang suka tidak disadari, yang dipikirkan utama adalah kok kanker saya belum sembuh, udah habis lama, sudah sekian lama, seperti itu Mbak Khadijah. Jadi memang unik badan kita ini, dan sistem imun ini pasti tahu. Karena yang diminum sama, ya saya minum, Mbak Khadijah minum, itu efeknya beda pasti. Ya, karena apa yang terjadi dalam badan kita ini beda-beda. Apa yang terjadi dalam badan saya sesuai dengan apa yang saya alami sepanjang hidup saya. Mungkin kita stresnya, derajat stresnya beda. Mungkin kita pola hidupnya juga beda. Mungkin saya juga
banyak makan makanan yang tidak saya jaga. Mbak Khadijah mungkin sudah makan sehat. Nah, itu berubah, itu ada efeknya juga. Kemudian dari apa namanya, dari faktor gen juga gitu. Kalau umpamanya genetiknya dari orang tua kita juga sudah kurang bagus, umpamanya dua-duanya nih ayah ibu sudah punya diabetes ya, mungkin dia lebih cenderung mudah kena diabetes kalau dia tidak menjaga seperti itu. Gitu. Jadi banyak faktornya. Oke, Gitu, Mbak. ngerti. Oke, terima kasih dokter. Tadi jadi selain memang em, faktor tubuh kita reaksi beda-beda, tapi sekali lagi ya molekul imun ini tadi sudah dibilang oleh dokter Rita ya teman-teman bahwasannya ini bisa dikonsumsi ya dari bayi baru lahir maupun orang lansia karena tadi walaupun reaksi tubuhnya 100 orang mengkonsumsi special vitamin cerdas atau molekul imun ini, maka 100 orangnya pun akan mendapatkan efek positif yang berbeda-beda sesuai banyak faktor yang tadi dokter Rita udah sebutkan. Mungkin faktor stres, faktor genetik, dan lain sebagainya ya. Nah, dokter tadi kan sudah. Oh, baik bagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin kita sapa-sapa dulu ya dokter ya yang sudah hadir di sini. Iya. Ada Kak Rifda, ada Hara. Selamat sore ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat datang di live collaboration ini ya Bapak Ibu semua. Jadi di sini kami akan bantu men-share satu hal yang mungkin masih banyak orang nih lupa untuk concern atau masih banyak yang belum tahu bagaimana keajiban sistem imun ini dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan. Nah, ada yang nanya nih dokter dari Kak Ina. Saya GERD, anxiety disorder, insomnia, suka lemas, asam uratnya juga tinggi. Kadang sesak dan benjolan dagu bawah. Nah, apakah itu juga bisa terbantu nih dokter dengan terapi imun ini? Bagaimana nih dokter? Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Masalahnya ini sistem imunnya rendah ini. Kalau yang disebutkan adalah masalah GERD, anxiety disorder ini cenderung menurunkan sistem imun. Insomnia juga nurunin sistem imun, ya. Asam urat itu juga bisa karena sudah ada masalah di ginjalnya, ya. Sesak itu bisa dari jantung bisa, dari paru bisa. Benjolan dagu ini juga terjadi karena sistem imunnya rendah, ya. Jadi ini Mas atau Mbak siapa? Ina ya manggilnya ya. Jadi kita bantu supaya sistem imunnya naik, kita naikkan sistem imunnya karena dengan molekul imun pintar itu kita bisa menaikkan sistem imun sampai 283%. Ya, beda ya penelitiannya dengan apa yang mungkin sudah kenal dengan bangsanya aloe vera, sudah kenal dengan IP6, sudah kenal dengan kulit manggis dan sebagainya. Tapi dalam penelitiannya mereka menaikkan sistem imunnya masih rendah, masih di bawah 100%. Ya, sedangkan molekul imun ini bisa menaikkan sistem imun kita sampai 283%. Ya, tadi Khadijah juga sudah bilang bahwa ini aman banget buat semuanya. Dan apa yang kita minum itu satu itu ini bisa buat semuanya nih, Mbak. Ya. Kan masalahnya banyak nih ya. Ada GERD itu anxiety disorder itu yang bisa bikin GERD. Ya, 70% GERD itu ditimbulkan oleh masalah stres. Ya, anxiety bisa dibilang seperti itu. Insomnia juga bisa disebabkan karena stres, ya. Jadi kita minum saja molekul imun pintar ini satu macam saja, ya. Satu macam saja kita minum teratur. Nanti ikuti bagaimana ritmenya tubuh kita, sistem imun kita untuk membantu satu persatu, ya. Jadi nanti bisa dirasakan sendiri yang mana duluan yang mau dibantu kita nggak tahu, ya. Biar sistem imunnya sendiri nanti yang melakukan itu, gitu. Oke, terima kasih. Kita sapa-sapa dulu nih. Sekali lagi, Bapak Ibu, semoga bagaimana Kak Ina jawabannya? Apakah sudah lebih paham?
Boleh kalau udah paham, boleh diketik paham ya Kak Ina di kolom komentar. Atau masih ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya Kak Ina. Terima kasih Kak, Bapak kasih solusi imun nih, sudah hadir nih dokter. Ya Bapak Ali, terima kasih Pak Ali sudah datang. Nah, Assalamualaikum, Pak Pak Baim. Pak Baim, ya. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi kenapa sih tadi anxiety itu tadi apa cenderungnya apa tadi dokter? Anxiety karena apa? Anxiety itu kan karena stres. Dan itu bikin GERD. Jadi GERD itu rata-rata 70% terjadi karena stres. Ya, makanya saya sering nanya kalau nggak tahu ya, yang sekarang ini akhir-akhir ini yang banyak konsul adalah dokter saya GERD, dokter saya GERD gitu ya. Apa iya benar GERD ya? Karena ceritanya semua selalu bilang banyak sekali ya GERD ya. Padahal tadi baru baca-baca ya di konten ya bahwa ada yang katanya sakitnya GERD tapi kok dia maaf dia berpulang, dia meninggal ya. Saya punya cerita bagus ya di suatu rumah sakit ya. Pasien itu datang sudah berumur ya, dibawa ke IGD sekitar jam 10 malam ya, dibawa ke IGD karena merasa udah dibantu macam-macam obat mah dan segala macam kok sakit ulu hatinya tidak sembuh ya. Oke, dibawa ke rumah sakit aja kita minta pertolongan. Nah, di rumah sakit, bukan di rumah sakit ya, kami orang medis itu selalu berpikiran kalau nyeri di ulu hati ya itu tidak hanya disebabkan oleh masalah GERD atau masalah mah saja ya. Jadi itu bisa terjadi karena adanya kelainan jantung atau kena serangan jantung. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian saya mengingatkan kembali, serangan jantung itu gejalanya bisa seperti GERD ya, nyeri di ulu hati, bisa juga nyerinya di bawah dagu ya, bisa juga nyerinya di bahu kiri kita ya, jadi menjalar ke bahu, bisa juga nyerinya di punggung kita ya, bisa juga nyerinya di tengah-tengah atau di persis di sebelah dada sebelah kiri ya. Jadi kalau nyerinya di ulu hati jangan langsung bilang ini GERD ini ya. Tapi kita harus tahu, dan yang terjadi pada pasien yang dibawa tadi ke rumah sakit memang sudah dilakukan pemeriksaan jantung karena memang kan kita DD ya, kita diferensial diagnosis. Oke, ini mungkin bukan mungkin bukan GERD karena dilakukan pemeriksaan jantung, diperiksa EKG ya. Dan waktu itu setelah diperiksa di EKG pun sudah dikonsulkan ke dokter spesialis jantungnya ya. Tapi dokter spesialis jantungnya bilang bahwa tidak ada kelainan EKG sehingga pasiennya dinyatakan oh ini bukan sakit jantung, ini pasiennya sakit mah. Pasiennya sakit mah, kemudian dibekali obat mah dan disuruh pulang ya. Tapi ketika pulang pasiennya tidak jauh dari rumah sakit sekitar 1-2 kilo, pasien ini meninggal ya. Pasien ini meninggal, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu, keluarganya nggak bisa terima dong karena kan merasa sudah dibawa ke IGD, sudah diperiksa jantung, sudah dikonsulkan dokter jantung, tapi pasien meninggal di tengah jalan ya. Jadi pasiennya rumah sakitnya dituntut Bapak Ibu ya dengan sekitar 20-30 pengacaranya ya. Dan kasus itu berlangsung lama sekali karena dituntutnya banyak, keluarga tidak terima ya. Jadi saya mengingatkan kembali untuk GERD ini Bapak Ibu harus waspada. Kenapa sih kita harus jangan tiba-tiba GERD. Saya selalu kalau ada yang konsul soal GERD, saya takutnya ini sakit jantung ya. Makanya saya selalu ingin mereka langsung konsumsi molekul imun ini karena sekalipun itu sakit jantung itu bisa terbantu. Jadi saya nggak kasih obat, saya nggak kasih saran obat mah, tapi saya sarankan molekul imun karena nanti sistem imunnya sendiri yang akan bantu. Either itu sakit jantungnya atau GERD-nya atau anxiety-nya atau kelainan yang lainnya. Gitu, Mbak.
Oke, terima kasih. Oh iya, benar juga sih, Dok. Benar sih, memang belakangan ini juga banyak banget ya, apalagi semenjak ada seseorang yang cukup terkenal namanya itu meninggal, ada yang juga diagnosanya karena GERD dan lain sebagainya. Itu sempat huru-hara juga, Dok, di sosmed. Nah, Iya. mungkin itu ya bahayanya tadi kita self diagnose dan ngerasa oh ini GERD tanpa kita tuh concern untuk penyembuhan tuh benar-benar penyembuhan. Nah, ngomong-ngomong tadi dokter, oh Kak Ina ini sudah setahun konsumsi psikiater nih dok, konsumsi obat-obatan dari psikiater. Nah, kira-kira nih dokter, kan tadi udah dibahas juga ya tentang terapi imun ya dokter. Terapi imun ini bisa nggak sih dikonsumsi oleh Kak Ina nih? Misalnya Kak Ina kan lagi konsumsi obat-obatan atau ada orang yang sedang jalan kemoterapi, apakah bisa dokter dibarengi em, dengan terapi imun? Apakah ini ada efek sampingnya kah atau justru malah bagus jika dibarengi apa bagaimana dokter? Iya, pertanyaannya bagus ya. Jadi terapi imun ini tidak menggantikan obat dokter, ya. Sekali lagi dia tidak menggantikan obat dokter. Memang pertama kali dia harus diminum bareng obat dokternya, ya. Karena nanti obat dokter itu tetap bekerja di poin yang ditujukan, tapi sistem imunnya sudah dibantu dengan molekul imun, ya. Jadi nanti lama-lama pasiennya akan tahu sendiri bahwa oh ini atau dokternya akan tahu sendiri oh ternyata dosisnya udah harus saya turunkan. Oh ternyata obat ini sudah nggak ada gunanya lagi, saya stop saja gitu. Ya, jadi diminum bareng ya Mbak Ina ya, Mbak Ina atau Pak Ina. Jadi diminum bareng dulu molekul imunnya dengan obat dari psikiaternya, kemudian nanti kita lepas. Ya, jangan langsung dilepas ya, begitu minum ada yang seperti itu. Begitu diabetes ya, ada ayahnya temen dikasih molekul imun karena dia diabetes lama dengan senangnya langsung dilepas obatnya ya ternyata gula darahnya naik lagi jadi dia dimarahin nah sama anaknya bapak ini bukan pengganti obat diabetesnya bapak jadi ini membantu sistem imun bapak jadi harusnya diminum bareng ya jadi setelah diminum bareng baru setelah sistem imunnya bagus obatnya di stop memang benar setelah obatnya di stop memang gula darahnya tidak naik lagi gitu ya minumnya berapa banyak gitu ya minumnya mungkin kita biasa mulai dengan 3 kali 2 kapsul ya nanti mungkin kalau mau konsultasi khusus nanti diarahkan saja ya Mbak Khadijah ya Oke ya betul. Sekali lagi kalau untuk dilepas dosis, hampir 2 bulan kenapa nah relapse ini lagi Kak Ina juga anxiety-nya bener nggak boleh lepas dulu jangan karena nah dia untuk diketahui obat-obat itu kan mengontrol saja ya tapi memang tidak bisa menyembuhkan sekali lagi obat itu tidak menyembuhkan makanya sampai 1 tahun konsultasi memang tidak sembuh kan ya biasanya juga ditambahin dosis ataupun mungkin ditambahin regimen lain biasanya karena mungkin kontrolnya dengan dosis yang sama sudah kurang ya tapi memang nggak bisa lepas karena kalau dilepas ya berarti kontrolnya tidak ada penyakitnya timbul lagi gejala anxiety-nya timbul lagi seperti itu. oke. Nah, ini dokter ada yang nanya lagi nih masih sama Kak Ina juga. Ternyata Kak Ina ini udah lepas obat dokter hampir 2 bulan nih dokter. Iya, Nah, tapi iya. apakah tadi kan kita bilang untuk orang yang kemoterapi dan untuk orang yang lagi sedang bergantungan dengan obat dokter itu bisa menggunakan molekul imun pintar. Apakah orang-orang yang hanya mengkonsumsi molekul imun pintar juga bisa teratasi nih dokter penyakitnya? Yang independen cuman pakai terapi imun ini gimana nih dokter? Atau ada pengalaman dokter? Bisa, bisa. Kalau sudah terlanjur dilepas, ya sudah, langsung mulai saja dengan terapi imun ini, ya. Tapi memang mungkin, ya kita nggak tahu ya, seperti saya ceritakan di awal, kita nggak tahu efeknya apakah bisa langsung atau mungkin kadang-kadang setelah diminum 1 minggu, 1 bulan kok nggak ada efeknya. Biasanya mereka akan tanya saya kembali, ya
Dok, kok ini nggak nendang, ibaratnya gitu ya. Ada yang bilang, kok ini nggak nendang sama sekali, saya nggak merasa apa-apa gitu ya. Atau yang tadi dikonsulkan dengan sindrom nefrotik ya, badannya sudah bengkak semua, terutama kakinya sudah seperti kaki gajah. Dikasih molekul imun ini, saya cuman kasih awal, beliau kasih awal cuman 3 kali 2, kemudian dikonsulkan ke saya karena tidak ada efeknya. Saya hanya bilang naikkan dosisnya 3 kali 5. Ya, setelah dinaikkan dosisnya, betul ya, bengkaknya hilang dan normal lagi gitu ya. Jadi jika ingin minum, diikuti saja prosesnya, diikuti saja proses pendidikan sistem imunnya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Kak Ina, sekali lagi kita nggak bisa nih ngomongin obat dosis karena ini pertama bukan obat-obatan ya Kak Ina. Ini molekul imun pintar ya. Tadi ini isinya apa? Untuk mendidik sistem imun dan juga untuk menguatkan sistem imun. Nah, Kak Ina, bagaimana nih? Terus kalau saya konsul kemana? Kak Ina bisa berteman ke tadi profil bio kami ini di dokter terapi imun atau juga ke Immunity Hope ya Kak Ina. Bisa menghubungi nomor yang tertera di sana ya. Kak Ina bisa konsultasi dan bertanya langsung terkait kondisi Kak Ina tersebut. Tentunya nanti kami akan bimbing dan juga formulasikan yang terbaik untuk Kak Ina. Karena tadi beda tubuh, beda reaksi ya, beda tubuh, beda respon. Nah, dokter, tadi kan dokter bilang ya ada orang yang minum obat, udah minum obat-obatan, terus terapi imun bisa lepas obat. Mungkin dokter ada pengalaman ya, atau cerita langsung atau penelitian yang dokter pernah baca terkait orang-orang yang lepas obat-obatan. Misalnya bisa diceritakan nih dokter bagaimana prosesnya. Nggak usah jauh-jauh ya, saya sendiri ya. Dulu itu sekitar 11 tahun lalu. Sekitar 11 tahun lalu itu saya penderita darah tinggi ya. Saya penderita darah tinggi. Jadi waktu itu saya sedang menjabat ke kepala puskesmas kelurahan di Jakarta Timur ya. Tiba-tiba kok nggak enak leher, nggak enak, pokoknya berat ya. Saya minta suster saya tensi, ternyata tensi saya bisa sampai 200 ya, 200/100 ya. Saya kaget ya. Siapa yang nggak kaget sih ketika ditensi seperti itu. Yang khawatir itu yang 100-nya sebenarnya, bukan 200-nya. Ke bawahnya 200/100, innalillahi, berarti saya darah tinggi nih ya. Berarti saya sudah harus minum obat darah tinggi ya. Yang bikin sedih itu adalah ketika harus minum obat darah tinggi, saya harus minum itu seumur hidup kan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena darah tinggi kan nggak bisa sembuh, teorinya gitu ya. Jadi ya sudah, saya karena jadi kepala puskesmas, obat-obatan juga saya yang minum sendiri. Saya konsultasi 1 kali saja dengan dokter spesialis penyakit dalam. Oke, saya udah tahu obatnya. Saya tinggal nerusin itu agar supaya tensi saya bisa dikontrol, ya kan? Kalau tensi nggak terkontrol kan takutnya nanti ada pecah pembuluh darah kah? Atau mungkin tersumbat pembuluh darah otaknya, ya kan? Takutnya stroke ya. Jadi efek samping, kenapa sih kita takut? Kenapa sih harus minum obat? Karena takut efek samping ya. Karena minum obat ada efek samping, nggak minum obat pun ada efek samping pasti, ya kan? Jadi mau nggak mau gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya dikenalkan dengan terapi imun ini. Saya tertarik karena cuma dengar ini pendidik sistem imun. Kata-kata itu aja yang saya pegang. Kok ada ya pendidik sistem imun gitu. Kan selama saya sekolah di kedokteran, saya lulusan FKUI, nggak ada ya kita belajar bahwa sistem imun itu bisa dididik gitu. Kita taunya ini sistem imun tuh bla bla bla. Sistem imun itu terdiri dari T cell, B cell dan segala macam. Itu teorinya ya, tapi tidak bisa dididik. Jadi pada waktu mendengar tentang molekul imun ini, saya tertarik dan saya langsung ingin minum. Waktu mencoba pun saya tidak tahu apa efeknya buat saya. Apa bisa tensi saya normal, itu tidak terpikir sama sekali. Saya cuma bilang, aduh ini pasti bagus ya, jadi saya minum aja.
Waktu itu memang minumnya bareng dengan obat darah tinggi saya, ya. Minumnya bareng dengan obat darah tinggi saya. Kemudian setelah 1,5 bulan saya turunkan dosis obat dokternya. Kenapa saya berani turunkan? Karena kan saya di puskesmas. Saya punya perawat, saya punya lab, saya punya obatnya. Jika nanti maksudnya tensinya masih nggak bagus, kan saya bisa nambahin lagi dosisnya gitu ya. Jadi pada 1,5 bulan saya turunkan dosis obat, ternyata kok tensinya masih bagus gitu ya. Jadi saya teruskan dosis itu, kemudian bulan ketiga saya coba stop obatnya. Saya coba stop obatnya, terus sampai sekarang tensinya bagus. Jadi nggak minum obat lagi sudah 10 tahun. Ya, obat darah tinggi sudah saya tidak minum lagi. Gitu. Terus bukan hanya itu saja. Waktu itu saya pernah, jadi sebelum saya minum molekul imun ini, saya pernah retak kaki saya, Mbak Khadijah. Waktu itu pulang mengaji malam-malam, ternyata saya nginjak lubang, keseleo, tapi akibatnya kaki saya retak. Tulang kaki tulang kaki yang kecil, kan ada tulang kaki yang besar, ada tulang kaki yang kecil. Nah, tulang kaki kecil ini retak sehingga saya harus digip, saya harus pakai tongkat selama 3 bulan. Oke, setelah 3 bulan lepas obat. Terus waktu setelah saya minum molekul imun ini, sekitar tahun 2016, 2017, itu saya waktu di rumah sakit Cengkareng, saya ikut kegiatan capacity building. Nah, capacity building itu kan di luar ruangan ya, beraktivitas di luar ruangan. Kemudian saya keseleo lagi, ya. Keseleonya persis seperti waktu yang tadi malam saya ngaji. Ya, itu sakitnya luar biasa. Itu sakitnya luar biasa, keseleo aja. Jadi waktu itu direktur saya udah bilang, udah dokter Rita panggil pergi aja ke tukang urut, diurut kakinya pasti sembuh. Itu kalau keseleo harus diurut gitu ya. Saya bilang, enggak Pak, enggak dok, saya nggak mau diurut karena saya tahu itu nggak akan sembuh, itu nggak akan bikin saya sembuh, malah bikin saya kesakitan. Saya bilang, saya nggak mau kesakitan, gitu. Dan waktu itu saya lupa bawa molekul imun ini ke capacity building, tapi karena saya sudah rutin minum ya, jadi udah tuh minum obat anti sakit aja, saya kompres es segala macam, berkurang nyerinya. Nah, bangun paginya, kok kaki saya normal lagi, kaki saya nggak sakit lagi. Saya pakai jalan biasa, saya pakai lompat-lompat, lah kok nggak apa-apa lagi gitu. Ya, berarti kan sistem imun saya udah tahu tuh ada masalah di situ, diberesin sama dia walaupun saya tidak minum lagi. Kan waktu itu saya udah nggak minum sekitar 3 hari karena saya lupa bawa. Ya, tapi ternyata sistem imunnya masih pintar. Itu yang bikin saya Allahu Akbar, Masya Allah, keren banget gitu ya. Dan kalau mau cerita mah banyak sekali Mbak Khadijah yang tiba-tiba kok udah dokternya bilang udah nggak ada lagi, kok tiba-tiba saya dinyatakan hamil, padahal dokter waktu itu bilang saya nggak mungkin lepas obat, saya nggak mungkin bisa hamil. Ya, ternyata minum terapi imun ini, dokternya bilang Anda sudah sembuh, malah hamil sekalian. Coba, luar biasa enggak? Ya, Keren banget jadi itu, Masya Allah. kalau dibilang miracle ya benar-benar ajaib ya. Makanya saya suka minum ini, makanya saya tidak berhenti edukasi, saya tidak berhenti kasih tahu, saya tidak berhenti cerita kalau ini bagus gitu Mbak Khadijah. Oke, nah Bu Dokter nih masih ada yang nanya nih, kalau misalnya kita ada masalah di ginjalnya, mungkin orang-orang yang prakteknya ginjal nih, misalkan karena asam urat tinggi atau memang faktor-faktor lainnya atau ginjalnya bahkan sudah menurun nih fungsi organnya, apakah pas minum ini molekul imun ini masih aman dokter, ataukah bahkan masalah bisa membantu organ ginjalnya menjadi baik atau bagaimana nih Bu Dokter? Efeknya Iya, kepada di orang yang ginjalnya juga terbantu, asam uratnya nanti turun.
yang sudah cuci darah pun malah nggak jadi. Saya punya pengalaman satu lagi, ini ayahnya kakak ipar saya. Ayahnya kakak ipar saya ini akhir bulan Desember ya. Akhir bulan Desember kemarin ini, beliau ini umurnya 97 tahun, tapi nggak pernah sakit. Beliau nggak pernah konsultasi ke dokter, beliau nggak pernah minum obat, dan selalu aktif, selalu maunya kemana-mana, jalan kemana-mana, makan apapun nggak masalah ya. 97 tahun, tapi hari itu tiba-tiba dia lemesnya luar biasa. Kemudian yang tadinya rencana mau jalan-jalan, mau nginep malam tahun baru, itu nggak jadi karena aduh saya kok lemes banget ya. Kemudian pulang aja yuk, nggak jadi gitu. Nah pulang itu karena saking lemesnya dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, langsung periksa darah dong ya. Langsung periksa darah, dinyatakan wah ureum kreatininnya udah tinggi. Nih bapak ini harus cuci darah, langsung seperti itu dokternya. Ya, padahal selama 97 tahun itu hampir nggak ada keluhan apa-apa. Jadi saat itu dibilang bapak udah harus cuci darah karena ureum kreatinnya tinggi. Ya mereka bingung dong ya. Sudah ada cucu, udah mau punya cicit juga yang menikah gitu ya, 97 tahun gitu. Akhirnya karena nggak terima dipindahkan ke rumah sakit lain. Di rumah sakit lain pertolongannya juga seperti itu, masih periksa, ya udah bapak dirawat aja dulu, nanti kita observasi. Kalau memang harus cuci darah, nanti kita cuci darah. Kemudian diterapi lah seperti biasa. Ya, kemudian kakak ipar saya ini kalau ada apa-apa kan konsultasinya sama saya. Begitu masuk rumah sakit, dia telepon saya, Rit, si papa masuk rumah sakit, si opa manggilnya. Masuk rumah sakit harus cuci darah. Saya bilang, jangan khawatir mbak, kasih aja itu molekul imunnya 3x2 kan gitu. Ini masalah ginjal ya pertanyaannya ya. Kasih aja mbak udah molekul imunnya 3x2. Kalau perlu 3x3 mbak, lebih nggak masalah, saya bilang gitu. Yang penting si papa yang penting si papa sadar dan bisa minum terapi imunnya, bisa ngunyah ataupun bisa di mut itu. Kita buka kapsulnya biar ditaruh di mulutnya biar dia bisa minum itu. Ya bilang gitu ya. Udah nih. Jadi setelah 1 minggu saya tanya dong, nggak ada kabar kan. Saya tanya, mbak gimana si opa jadi cuci darah nggak mbak? Saya bilang, nggak jadi Rit, kata dokternya fungsi ginjalnya membaik gitu. Jadi nggak jadi cuci darah padahal sudah 97 tahun ya. Jadi sekarang sudah di rumah. Beliau kemarin kan si Cicit mau nikah, terus dia bilang, opa gimana nih, opa masih sakit. Kita nggak usah bikin acara aja, diundur aja acara nikahannya gitu, acara siraman, ngaji segala. Dia malah bilang, tidak, saya ikut acaranya harus terus, saya udah kuat. Coba, luar biasa nggak? 97 tahun loh. Berarti kan ginjalnya juga nggak masalah mbak, ya. Jadi ginjalnya juga terbantu. Jadi apapun masalahnya, makanya kita bilang di sini terapi masalah kesehatan, karena apa? Semuanya bisa dibantu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter. Berarti tadi nih Mbak Ina, semoga membantu ya jawaban dari Bu Dokter. Bahwasannya tadi molekul imun ini ya bisa dikonsumsi bayi baru lahir, bisa dikonsumsi lansia, bisa dikonsumsi oleh orang yang tadi udah punya penyakit ginjal, dan juga orang-orang yang sudah koma pun juga bisa terbantu. Sekali lagi tadi, karena apa? Karena mungkin bisa jelasin ya dokter, ini molekul imun ini kandungannya apa kok bisa keren itu nih Bu Dokter. Ya. Jadi pertama diketemukan itu kan tadi dari darah ya. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ibu-ibu yang baru melahirkan, ya ibu manusiakah atau ibu binatangkah ya, jika mereka melahirkan dalam kolostrum itu terdapat molekul yang sama, ya.
molekul terapi imun ya. Jadi di dalam kolostrum itu sudah terkandung ya. Makanya di perusahaan yang tadi meneliti itu mencari di mana sumbernya kolostrum ini yang paling banyak sehingga mereka bisa mendapatkan sebanyak mungkin molekul imun ya, yang bisa diekstrak, yang bisa disarikan, yang bisa diminum oleh orang banyak ya. Kemudian setelah itu diekstraksi dengan nano dan ultrafiltrasi ya, dapatnya molekul yang sangat-sangat kecil ya, sekitar 3.500 5.000 kilodalton lah jadinya. Jadi itu yang juga sama molekulnya dengan yang dikeluarkan oleh ibu, semua ibu yang sehabis melahirkan. Ya, penelitian kita kan di Indonesia juga ada ya. Makanya diciptakan yang namanya program inisiasi menyusu dini ya. Inisiasi menyusu dini itu apa sih ya? Kenapa bayi-bayi yang baru lahir itu akhirnya semua disuruh minum kolostrum ibunya? Ya, karena ternyata penelitiannya bayi-bayi yang tidak minum kolostrum ibunya itu kepintarannya juga beda dengan bayi-bayi yang minum kolostrum. Kemudian kedua, bayi-bayi yang minum kolostrum susu ibunya itu lebih kuat, jadi tidak gampang sakit, gitu Mbak Khadijah. Ya, jadi memang adanya di situ ya, di kolostrum susu ibu, dan itu ciptaan siapa Bapak Ibu? Ciptaan siapa Mbak Khadijah? Yang Ciptaan sudah ada Tuhan dalam ya. kolostrum. Ciptaan Allah ya, Allah, ya ya kan? benar. Iya, Oh iya, gitu. jadi ya begitu ya Bapak Ibu semua. Jadi ini buat orang jel boleh. Terus juga tadi isinya itu kolostrum yang berisi memori sistem imun, memori yang bisa mencerdaskan. Makanya tadi mungkin Bu Dokter tuh sampai pengen konsumsi gara tadi ya, karena satu-satunya molekul yang bisa mendidik sistem imun ya Bu Dokter ya. Iya, Iya makasih dari Kak Ina. Iya sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat sama-sama. ya. Amin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua yang baru bergabung, selamat sore ya Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama kami pada live collaboration ini dengan Dr. Rita Ariyanti ya, yang sudah lama berkecimpung di terapi imun ini. Nah, Bapak Ibu semua, molekul imun ini adalah buatan yang Amerika ya, tapi ini sudah produk paten global ya. Sudah diakui oleh ya sudah termasuk di The Lancet, PubMed dan juga PDR ya seperti itu yang bahkan beberapa kali sudah dijelaskan Dokter Rita oleh para WHO tentang bagaimana sistem imun itu sangat amat penting dalam tubuh. Nah mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi nih ya dokter terkait katarak ya. Kan kenapa sih padahal itu kan sistem imun kan biasanya apakah sistem imun ini juga bisa untuk orang penyakit katarak nih? Apalagi kataraknya itu sudah berumur. Apakah itu masih ada kaitannya dengan sistem imun dan bisa disembuhkan dengan terapi imun nih dokter bagaimana? Iya, seperti saya sudah sebutkan tadi, semua masalah ya. Jadi termasuk katarak. Katarak ini kan biasanya timbul dengan bertambahnya umur ya Bapak Ibu ya. Jika kurang konsumsi vitamin-vitamin tertentu juga, atau mungkin dengan pola hidup yang salah, katarak ini bisa terjadi. Jadi itu kita bisa bantu juga, karena ada yang juga mau operasi terus bilang sama dokternya, "Dok, saya tunggu dulu deh." Ya, saya tunggu berapa bulan, atau mungkin karena dia pakai BPJS ya Bapak Ibu. Jadi mesti ada sistem tunggunya. Ada jadwal tunggunya, jadi dia nunggu berapa bulan baru dapat jatah untuk operasi. Akhirnya dia coba nih minum molekul imun dulu ya. Jadi pada waktu mau operasi, dokternya lihat, oh udah tipis kataraknya, ya, kataraknya sudah tipis, jadi nggak jadi operasi, ya. Ataupun mungkin buat yang glaukoma loh, Mbak Hodijah, yang Wow. glaukoma itu kan biasanya udah nggak bisa ya, udah nggak bisa lagi gitu ya. Yang glaukoma ini justru terbantu. Ya, yang tadinya glaukoma ini kan lepasnya retina ya, lepasnya retina
sehingga kita udah nggak bisa lihat lagi. Kalau udah retina lepas itu kan tempat titik di mana kita bisa melihat itu retina. Di situ banyak pembuluh darah mata. Jadi kalau dia sudah lepas ya, dia udah nggak bisa lihat ya. Tapi ternyata waktu itu ditolong pada masih anak muda ya, mahasiswa ya, mahasiswi bahkan. Waktu itu retinanya lepas karena terbentur. Jadi karena kecelakaan, terus kok bisa retinanya lepas ya? Itu pun sudah dioperasi sampai 3 kali oleh dokter spesialis di Indonesia. Tapi setiap kali operasi itu dengan silikon segala macam kan biasanya untuk menempel lagi itu ditambah silikon ya. Karena itu yang bisa bantu untuk retinanya bisa nempel lagi ya. Dibantu dengan silikon 3 kali, lepas lagi gagal, sehingga dokternya minta ibu tolong siapkan dana buat kita rujuk ke Polandia, karena di Polandia itu katanya ada ahlinya yang bisa bantu di sana. Oke, jadi terus ketemu teman kita ya yang juga imunpreneur, kemudian dikasih tahu ini ada loh, bagus loh, coba aja ya. Kok harganya lebih murah daripada obat yang dikasih dokter. Jadi mula-mula temennya ini tidak percaya, itu obatnya lebih murah daripada yang dikasih dokter, yang dikasih dokter aja nggak bisa gitu. Emang ini obat yang lebih murah apa bisa gitu ya. Kemudian ya udah coba diminumkan saja. Kita coba karena memang toh udah nggak ada pilihan lagi ya. Dia tinggal nunggu keberangkatan sambil apa namanya nabung lagi supaya punya biaya untuk ke Polandia. Ya. Jadi pada waktu saatnya mau berangkat ke Polandia, dokternya periksa lagi, dokternya kaget. Ya, dia bilang, "Ibu, anaknya dikasih apa?" gitu. Hah? Maksudnya dokter, kenapa lagi mata anak saya? Ibunya udah ketakutan ya. Kenapa lagi dokter mata anak saya gitu? Kok ini udah nempel gitu retinanya? Allahu Akbar, Masya Allah. Ibunya kaget kan? Emang kamu udah lihat biasa lagi? Iya mah, katanya gitu. Retinanya nempel lagi. Iya, bahkan silikonnya udah nggak ada lagi. Kan silikon itu sebenarnya kalau udah ditaruh di situ, silikon itu masih ada di situ dong. Ya kan? Tapi itu silikonnya udah nggak ada, sudah terserap, sudah nempel sempurna. Cobalah, Masya Allah ya, luar biasa ya. Akhirnya ibu buat apa lagi, ibu pergi udah nempel sendiri. Sayangnya ibunya nggak cerita minum molekul imun. Jadi kalau masing-masing untuk organ sih ya, saya ceritanya banyak lah gitu ya. Dan itu juga beliau mau cerita karena beliau sangat bersyukur sekali bahwa dengan mukjizat ini, kita bilang juga kan molekulnya ini God's miracle molecule ya, molekul ajaib ciptaan Allah, karena memang ciptaan Allah ya, dari kan diambilnya dari kolostrum. Itu Mbak Khadijah. Oke, berarti tadi ya dokter ya, tadi udah banyak banget nih dokter cerita nih. Sekali lagi Bapak Ibu semua, selamat sore, selamat datang Bapak Ibu semua. Kembali lagi di live edukasi ini bagi Bapak Ibu yang sedang mencari solusi masalah kesehatan yang tuntas, aman, dan menyeluruh. Maka Bapak Ibu semua harap simak atau live ini agar informasi yang didapatkan bisa didapatkan secara maksimal. Nah, tadi itu semua solusinya satu ya dokter ya. Penyakit-penyakit yang tadi dokter sebutin solusinya satu ya, dengan cara mengedukasi imun ya, berarti dokter bisa membantu masalah kesehatan lain. Nah, Bu Dokter, kita sapa-sapa lagi nih yang baru bergabung. Ada Kak Sri Solusi, ada Ani di Permana, ya. Ada banyak nih ya. Selamat datang, selamat sore Bapak Ibu semua. Ada Kak Dami Tobing. Nah, Bu Ambar ada pertanyaan nih, Bu Dokter. Katanya Bu Ambar nanya, untuk terapi CA kulit melanoma bisa nggak dok kira-kira dibantu dengan terapi imun ini, dan bagaimana reaksinya mungkin ya gitu prosesnya. Iya, CA kulit melanoma insya Allah bisa ya Bu Ambar ya. Karena memang kan terapinya harus dikoter ya. Sudah dikoter belum melanomanya? Atau mungkin karena saking luasnya jadi dokternya nggak berani. Atau mungkin sudah pernah dikoter dia timbul lagi ya. Jadi coba aja Bu, kita minum ini, kita terapi sistem imunnya
toh dia akan mengenali bahwa oh di sini ada kanker kulit ya. Oh di sini Oh, ada sudah sudah di counter dikoter ya Bu dokter. ya. Iya, makanya. Jadi terapinya kan cuman itu, tapi nanti mungkin tumbuh lagi karena yang namanya kanker itu kan dia punya kaki ya, dia punya apa istilahnya? Dia kayak akar pohon gitu ya. Yang di koter itu biasanya sampai tahap tertentu, dokter tidak bisa koter semuanya, bahkan sampai dermis habis nanti semuanya nggak bisa ya. Itu kan ada ilmunya. Jadi biasanya diambil in toto yang bisa diambil, kemudian sisanya mungkin dicoba pakai kemo dan sebagainya atau pakai radiasi gitu ya. Mungkin itu, tapi mungkin kalau radiasi kan juga mencederai sel bagus, mencederai sel yang normal atau mencederai, melukai, bikin ngebakar istilahnya kulit lainnya yang masih bagus gitu. Ya. Jadi kalau kita minum sistem terapi imun ini, dia bisa lihat oh yang sakit itu yang ini aja yang saya beresin gitu ya. Yang sel bagusnya sih ya sudah dibiarkan ya. Kan dia bisa mengidentifikasi tadi dari awal saya bilang. Dia bisa mengidentifikasi ini sel kita atau bukan. Ya, pada kanker itu sel yang tadi normal, ya saya ibaratkan kalau sel kita normal itu kayak kita penduduk suatu RT, kita punya KTP ya Bapak Ibu ya. Jadi sel-sel normal itu punya KTP masing-masing, ya enggak? Nah, ketika sel ini berubah jadi kanker, ya ini pada kulit ya kalau melanoma ya. Ketika dia berubah jadi kanker, sel itu hilang KTP-nya ya. Dia sudah diidentifikasi bahwa oh ini bukan warga saya lagi. Dia udah nggak punya KTP ya. Jadi sistem imunnya menandai oh ini bukan warga saya, ini orang lain, ini orang asing, ini nggak boleh ada di sini ya. Jadi diberesin, dirusak dia sel-sel kankernya gitu Bu Ambar, gitu caranya. Jadi dia benar-benar bisa fokus ke sel-sel yang sudah bukan milik badan kita lagi gitu. Oke, terima kasih Dokter Rita. Ada yang bertanya nih Bu Astini, Dok, saya nyeri sendi awalnya GERD. Nah, tapi Bu Astini, sayang sekali waktu live kita sudah berakhir karena sudah menjelang azan maghrib. Nah, Bu Astini, bagaimana cara untuk konsultasi lebih lanjut ya? Atau bisa nih yang baru bergabung dan masih ingin tahu, banyak ingin tahu, Bapak Ibu bisa pantengin karena kami akan berkolaborasi kembali ya tentunya. Insya Allah di weekdays pekan depan ya. Tentunya bisa cek ya VT kami ya di Dokter Terapi Imun maupun di Immunity Hub. Bapak Ibu bisa cek postingan kami dengan jadwal live kami terbaru. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau udah nggak tahu lagi nih mau konsultasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera yang ada di bio layanan kami ya di Dokter Terapi Imun maupun di Immunity Hub. Insya Allah kami akan bantu Bapak Ibu semua memberikan formulasi yang terbaik dan juga mengarahkan ke terapi imun supaya hasilnya bisa optimal, maksimal dan juga efektif seperti itu. Semoga membantu ya. Maaf ya Bu Astini, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi via tadi konsultasi di nomor yang tertera di bio kami. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Dokter Rita sudah hadir pada live Sama-sama, podcast terima ini. kasih sama-sama Bu Ambar. Nah, jadi Bapak Ibu semua sekali lagi nih ya, live collaboration ini insya Allah kami akan adakan di weekdays ya untuk bersama Dokter Rita. Tapi Bapak Ibu tidak usah sedih ya, tidak usah risau karena live individual kami pun akan kami lakukan tentunya supaya tidak terlewat nih jadwal live kami. Bapak Ibu semua bisa follow kami, berteman dengan kami di Dokter Terapi Imun ya, bisa diklik nih fotonya terus di follow dan juga di Immunity Hub bisa di follow agar apa? Agar Ibu, Bapak Ibu semua tidak ketinggalan jadwal live kami selanjutnya. Dan tentunya Bapak Ibu tidak usah sedih karena kami juga ada acara-acara offline yang Bapak Ibu bisa hadirkan. Ada health talk juga ya bersama para dokter kami, ahli kami, dan juga ada juga Get Well Soon dan juga ada table talk. Bapak Ibu bisa hadir karena ini terbuka untuk umum dan gratis. Hanya saja memerlukan pendaftaran. Pendaftaran bisa dilakukan melalui nomor yang tertera ada di bio Dokter Terapi Imun maupun di bio-nya Immunity Hub seperti itu. Sekali lagi terima kasih Dokter Rita. Selamat sore, selamat beristirahat. Sama-sama. Semoga Dokter Rita
dipermudah segala urusannya, rezeki diperlancar, dan bahagia selalu. Terima kasih, Dokter Rita. Amin. Ya Rabbal Sampai Alamin. jumpa Terima kasih. berikutnya, teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Assalamualaikum.